Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak dan ibu sekalian, saudara dan saudariku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita sudah sering sekali mendengar yang namanya amanah. Sering sekali mendengar yang namanya amanah. Kenapa bisa kita simpulkan amanah itu berat? Karena jika kita mengetahui hakikat dari sebuah amanah, maka kita akan mengetahui betapa berat memikul yang namanya amanah. Para ulama kita memberikan definisi pengertian dari amanah. Mereka mengatakan amanah adalah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifzuhu. Amanah adalah setiap hak yang wajib kita tunaikan. Setiap hak yang wajib kita tunaikan dan kita jaga. Hak tersebut kita tunaikan dan kita jaga. Bukankah ini berat? Betapa berat kita bisa bayangkan, bisa kita renungkan tak kala kita mendapatkan sebuah amanah, sebuah titipan dari mungkin saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, guru kita, yang mereka tak kala menitipkan kepada kita sesuatu yang berharga. Mungkin kita pernah mengalami bahwasanya kita pernah dititipkan, mungkin ada yang dititipi kendaraan, ada yang dititipi mungkin pernah merasakan dititipi hewan ternak, hewan kesayangan, peliharaan. Ada mungkin bahkan mungkin yang dititipi rumah, dan yang menitipkan menyuruh kita tolong jaga rumah saya, tolong bersihkan segala macamnya. Dan bahkan mungkin pernah kita dititipi oleh orang yang kita hormati, guru kita mungkin, orang tua kita. Dan bagaimana penjagaan kita tatkala kita mendapatkan amanah tersebut, tatkala kita mendapatkan amanah. Yang diamanahkan adalah sesuatu yang berharga. Dan yang mengamanahkan adalah orang yang kita hormati. Tentu kita akan berusaha untuk menjaganya. Kita akan berusaha untuk mendengarkan instruksi demi instruksi yang telah disampaikan oleh orang yang memberikan amanah. Jangan demikian, tolong demikian, tolong demikian. Demikian cara perawatannya. Kita berusaha untuk tunaikan, karena dia adalah orang yang kita hormati, karena yang diamanahkan kepada kita adalah sesuatu yang berharga. Lalu bagaimana jikalau ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan apa yang saya sebutkan tadi, yaitu buah hati kita, anak-anak kita, adalah sesuatu yang berharga melebihi kendaraan, melebihi rumah kita, dan melebihi uang kita. Anak satu yang sangat berharga. Dan yang memberikan amanah adalah lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan. Yang memberikan amanah adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudahkah kita menunaikan amanah tersebut dengan baik? Karena di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa berusaha untuk menunaikan amanah. Mereka senantiasa berusaha untuk menunaikan amanah.
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada engkau, sedangkan engkau mengetahuinya. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya bermacam-macam amanah. Mulai dari amanah sebagai seorang hamba kepada Rabb-nya. Ada amanah yang harus dia tunaikan kepada Rabb-nya. Ketika menjadi seorang anak, ada amanah yang harus ditunaikan sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Begitu pula orang tua, dia memiliki amanah terhadap anaknya yang harus dia jaga, yang dia harus tunaikan haknya. Dia harus tunaikan haknya. Apa hak anak terhadap orang tuanya? Yang pertama adalah orang tua harus menjaga anaknya, berusaha menjaga keluarganya, anaknya dari api neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari siksaan api neraka. Dan di antara para sahabat yang mulia, tak kala menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan menjaga mereka dari api neraka, yaitu addibuhum wa allimuhumul khair. Didiklah mereka dengan adab yang mulia. Ajarilah mereka dengan kebaikan. Dan kita sebagai orang tua berusaha untuk mendidik anak kita, mengajarkan anak kita supaya anak kita memiliki akhlak yang mulia, supaya mereka memiliki ilmu yang bisa mengantarkan mereka kepada kebaikan. Ini tugas orang tua. Ini tugas orang tua. Benar, kalau dia tidak mampu untuk mendidiknya, dia bisa mencarikan orang-orang yang bisa mendidiknya. Namun tugas utama orang tua adalah mendidik anak mereka. Berusaha sebelum dia serahkan kepada orang lain dalam pendidikan mereka. Orang tua harus berusaha terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang sudah disekolahkan, dia merasa bahwasanya dia tidak perlu lagi untuk mendidik anaknya. Tidak. Karena ini amanah. Karena ini adalah amanah. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah kita pimpin. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Seorang imam, dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa rajulun ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Dan seorang suami, dia juga seorang pemimpin. Seorang laki-laki, dia seorang pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban
terkait apa yang dia pimpin dari keluarganya, anggota keluarga, ada istri, ada anak. Dan begitu pula wal mar'atu ra'iyah, dan seorang wanita adalah pemimpin ala baiti zaujiha wa hiya mas'ulah, atas rumah suaminya. Di rumah suaminya ada anak-anaknya, ada harta suaminya, dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan hal itu semua. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah. Kalau kita menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan kepada kita, kita akan rugi. Rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Kalau kita tidak menunaikan amanah tersebut, di dunia kita rugi. Kenapa? Karena kita telah menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga, lebih dari harta-harta yang mungkin yang tampak dari rumah kita, kendaraan kita. Anak adalah sesuatu yang sangat berharga. Tak kala kita sia-siakan, kita akan merugi. Bukankah seorang dikatakan orang yang merugi tak kala dia biarkan saja sesuatu yang berharga tanpa dia urus? Itu orang kok eman-eman banget dengan hartanya, kok dibiarkan begitu saja. Dan anak termasuk adalah sesuatu yang berharga. Dia rugi di dunia dan di akhirat juga dia rugi. Karena orang yang tidak menunaikan amanah, yang tidak menjalankan amanah, dia akan diancam dengan neraka jahanam. Dia akan diancam dengan neraka jahanam. Sebenarnya Nabi sabdakan dalam hadisnya, "Ma min abdin yastara'ihi, ma min abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia memimpin amanah tersebut, dia mengemban amanah tersebut, kemudian dia mati dalam kondisi tidak menunaikan amanah. Mungkin dia menipu, mungkin dia tidak berikan hak amanah tersebut, dia lalaikan amanah tersebut, illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah pasti akan mengharamkan baginya surga. Maka saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian, kita meyakini bahwasanya amanah itu berat. Terlebih lagi dalam mendidik anak kita. Saya katakan mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, fitnah begitu besar, godaan begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, mudahkan saya, mudahkan bapak ibu sekalian untuk mendidik anak-anak kita, menggandeng mereka untuk berjalan di atas kebaikan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini tausiah singkat kita pada kali ini. Jika ada yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang kurang dari saya sendiri, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.